Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Evan Al-Zaid. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat dan mudah rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Oke, baiklah teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini saya akan memberikan tips agar kita bisa mendapatkan pinjaman KUR tanpa memiliki usaha, teman-teman. Jadi buat teman-teman, simak dan tonton terus video ini, jangan di skip, karena ini tips buat teman-teman, tips agar mendapatkan pinjaman KUR tanpa memiliki usaha. Oke, baiklah teman-teman, mungkin teman-teman kemarin mungkin terdampak PHK atau pengurangan kerja di perusahaan teman-teman bekerja kemarin, dan sampai saat ini mungkin teman-teman tersebut tidak mendapatkan kerja dan belum dapat kerja. Jadi teman-teman ingin memulai atau membangun usaha dan modal usahanya kurang atau tidak memiliki modal usaha. Bagaimana cara-caranya teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan pinjaman KUR tanpa memiliki usaha? Caranya begini teman-teman, cara atau tipsnya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengajukan KUR tanpa milik usaha, sebenarnya bisa teman-teman, tergantung teman-teman sendiri. Yang penting nanti teman-teman itu harus konsisten untuk apabila nanti dicairkan atau setelah dicairkan, yang penting teman-teman betul-betul membangun usaha dan membuat usaha dan memulai usaha tersebut dengan dana pinjaman tadi teman-teman. Dan diusahakan juga kalau bisa jangan sepenuhnya untuk teman-teman membuat usaha atau membangun usaha dengan hasil pinjaman. Kalau bisa 50-50 teman, 50 dana dari teman-teman dan 50-nya pinjaman. Itu insya Allah usahanya akan berjalan teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar kita mendapatkan pinjaman KUR tanpa milik usaha? Jika teman-teman punya saudara, adik atau abang, yang kalau saran saya lebih bagusnya saudara kandung. Jika teman-teman memiliki saudara atau abang kandung tentunya, dan mereka sudah memiliki usaha, dan teman-teman bisa meminjam usaha saudara teman-teman tersebut. Bagaimana cara meminjamnya? Maksudnya tuh meminjamnya gini teman-teman. Apabila saudara teman-teman, abang atau adik kakak memiliki usaha, jadi teman-teman kompromi sama abangnya atau saudaranya tersebut, seakan-akan usaha tersebut milik teman-teman. Jadi teman-teman membuat SKU atau surat izin usahanya melalui RT RW sampai kelurah atas nama teman-teman. Seakan-akan usaha tersebut teman-teman yang punya, dan dikompromikan dulu sebelumnya ke abangnya atau adiknya atau saudaranya bahwa teman-teman ingin juga membangun usaha seperti saudara teman-teman tersebut. Jadi teman-teman pinjam usahanya. Apa nggak berisiko kalau seandainya ketahuan oleh bank? Sebenarnya berisiko teman-teman. Ya diusahakan, makanya saya bilang harus usaha saudara adik kandung, abang kandung, kakak kandung, atau misalnya orang tua mungkin yang sudah memiliki usaha bisa dipinjam. Jadi teman-teman seakan-akan usaha tersebut teman-teman yang punya,
dan teman-teman urus SKU-nya itu atas nama teman-teman. Tapi seperti saya bilang tadi, apabila disetujui oleh bank dan di ACC oleh bank dan dipastikan teman-teman memang betul-betul dananya tersebut digunakan untuk memulai usaha, membangun usaha, biar kalau seandainya nanti satu saat misalnya disurvei sama orang bank, kalau seandainya ketahuan, jadi kan teman-teman bisa alasan bahwa usaha tersebut memang ada, memang benar adanya, dan teman-teman misalnya ditanya sama oleh orang bank, usahanya yang di sini ini yang sebelumnya itu dijaminkan, sekarang dijalankan oleh adik saya, dan sekarang saya sekarang memiliki usaha baru di tempat yang berbeda. Jadi ada alasan kalau seandainya ketahuan. Tapi kalau seandainya misalnya teman-teman sudah pencairan nanti apabila disetujui oleh bank, karena teman-teman tadi meminjam usaha orang lain, usaha abang atau saudara, apabila ketahuan jika teman-teman tidak menggunakan dananya tersebut untuk memulai atau membangun usaha, dan maka teman-teman itu bisa dihilangkan subsidi bunganya teman-teman. Apabila kalau subsidinya sudah hilang, subsidi bunganya hilang, maka cicilannya itu menjadi cicilan pinjaman konvensional, pinjaman biasa, maka bunganya lebih besar, mungkin per tahunnya bisa 10 atau 20%. Jadi diusahakan memang untuk digunakan untuk membangun usaha teman-teman, jadi tidak bermasalah. Kenapa saya bilang teman-teman harus meminjam usaha saudara kandung atau abang kandung? Karena itu kemungkinan tidak akan terjadi masalah ke depannya, karena itu saudara teman-teman sendiri, adik atau abang. Jadi mungkin kalau seandainya pun, jadi kemungkinan kecil juga bakal ketahuan. Saya bukan mengajarkan berbohong, tapi pada dasarnya kita ini kan ingin memiliki usaha. Mungkin dalam keadaan sekarang ini kita mungkin mencari pekerjaan sangat sulit, dan kita juga membutuhkan ekonomi buat kehidupan keluarga kita, anak atau istri kita, dan belum dapat pekerjaan. Ya lebih baik kita mulai membangun usaha baru. Apa yang teman-teman diahlikan di bidang teman-teman, mungkin bikin kerupuk atau bikin buka warung kelontong atau buat bengkel. Jadi teman-teman bisa meminjam usaha saudara teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus bermodal juga sedikit. Misalnya teman-teman, anggaplah teman-teman kemarin dalam PHK di perusahaan teman-teman. Jika di PHK kan misalnya kan itu kan ada uang tunjangan, atau di situ kan ada BPJS Tenagakerjaan. Jadi dana tersebut mungkin teman-teman bisa mungkin bikin bopet atau gerobak kecil-kecilan saja dulu dengan dana pesangon misalnya, karena teman-teman sebelumnya terdampak PHK. Jadi teman-teman bisa gunakan dana tersebut mungkin sebagian buat gerobak misalnya, atau membuat bopet untuk jualan. Setelah bopetnya jadi atau apa segala macam, jadi teman-teman kalau untuk mengisinya misalnya teman-teman belum ada modal nih, tapi kalau untuk bikin gerobaknya, tempatnya teman-teman ada modal. Kalau untuk isinya mungkin teman-teman bisa juga pinjam dulu isinya itu kepada saudara-saudara teman tadi yang telah memiliki usaha, dan sebagian mungkin bisalah teman-teman kalau isi seperti
eh, seperti kayak kopi-kopi saset atau minum-minuman saset atau air-air mineral dulu teman-teman taruh di gerobak tersebut, atau dus-dus mie instan misalnya. Yang penting seperti ada isi gerobak itu, ya itu saya rasa tidak sampai 1 juta lah kalau untuk modalnya itu, untuk isi-isinya itu. Karena kan teman-teman tadi kan ada sebagian uang pesangonnya, jadi bisa digunakan dulu itu untuk mengisinya kedai atau warung teman-teman tadi. Bisa digunakan dulu uang tadi itu, dan bisa digunakan juga untuk membuat gerobak misalnya kalau teman-teman ingin jualan di pinggir jalan misalnya. Setelah itu selesai, teman-teman bisa urus surat SKU-nya, surat izin usahanya di RT setempat. Teman-teman bisa juga mengajukan pinjaman KUR dengan modal teman-teman dari awal tadi, karena sudah ada warungnya kan, tempatnya sudah ada ya, walaupun isinya masih sedikit tapi kelihatannya padat. Bagaimana caranya teman-teman menyusunnya agar kelihatan terisi lebih padat? Kiranya kurang-kurang, teman-teman ya pinjam aja dulu dari warung-warung sebelah atau warung teman kalian atau di warung-warung saudara misalnya. Jadi pinjam dulu agar kelihatan itu warungnya padat, jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman juga. Ya bukannya berarti saya mengajarkan curang, ini menurut saya agak curang, tapi memang betul-betul misalnya teman-teman ada tekad misalnya ingin buka usaha, ya dengan cara seperti itu mungkin teman-teman bisa membangun usaha. Karena kalau kita tidak mau memulainya, mungkin tidak akan memiliki usaha kita. Kalau seandainya kita memang untuk membangun usaha dan ada niat baik di hati kita, apabila memang ada niat baik untuk bikin usaha, maka niat baik tersebut Tuhan pun akan mendukung teman-teman. Jadi baiklah teman-teman, cuma itu aja tips yang saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana caranya untuk mendapatkan pinjaman KUR tanpa memiliki usaha. Ya seperti saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, silakan share video ini kepada teman-teman lain agar kita saling berbagi informasi. Dan jangan lupa juga memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman menerima update terbaru dari video-video saya. Dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.